walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum. Jadi kita tadi bicara apa pandangan kaum musyrikin Makkah tentang kedudukan berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka sujud padanya, yang mereka bawa diri mereka untuk tunduk dan berdiam diri mengagungkannya di dekat berhala itu. Apa keyakinan mereka tentang berhala itu? Mereka katakan ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah mereka. Yang mereka nafikan bukan menyembah secara total. Iya, mereka sembah. Mereka sembah. Tapi yang mereka tidak, kenapa? Kami tidak menyembah mereka karena apa? Kalau kita baca dari ayat ini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ternyata mereka tidak menyembah berhala-berhala itu dengan berkeyakinan bahwa berhala-berhala itu Tuhan yang mengatur mencipta alam semesta. Jadi kaum musyrikin Makkah itu tidak percaya berhala itu pencipta. Mereka tidak meyakini berhala itu pemberi rezeki. Kembali kita kepada ayat surah Al-Ankabut tadi. Siapa yang mereka yakini pemberi rezeki? Allah. Siapa yang mereka yakini sebagai pencipta? Siapa yang mereka yakini yang menurunkan hujan dari langit? Allah. Berarti mereka tidak meyakini berhala-berhala itu sebagai pencipta, sebagai pengatur rezeki, tidak sebagai penurun hujan. Yang mereka yakini apa? Yang mereka yakini adalah berhala-berhala itu punya peran dan fungsi. Apa fungsinya dan perannya? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, ini digaris bawahi betul. Karena perangai serupa itu muncul di era modern. Mereka menyembah berhala-berhala itu bukan karena mereka yakini bahwa berhala itu Khalik, Rabb, bukan. Mereka menyembah berhala itu bukan karena meyakini bahwa berhala-berhala itu memberikan rezeki kepada, bukan. Yang mereka yakini apa? Mereka sembah berhala itu karena berhala itu memiliki peran mendekatkan mereka kepada Allah. Kesyirikan mereka di sana. Jadi mereka sembah berhala itu karena apa? Karena mereka meyakini berhala itu berfungsi sebagai apa? Sebagai jalan untuk pendekatan. Bahkan berhala itu berperan dalam mendekatkan mereka kepada Allah yang Maha Agung. Itu hakikat keimanan mereka. Nah, coba bawakan di dalam kehidupan kita hari ini, tidak sedikit. Saya pernah dahulu berdialog dengan orang yang mengelola batu angke-angke di Sungaiang. Saya pernah juga berdialog dengan orang yang percaya mana batu cincin yang kiramai. Ya. Saya pernah berdialog dahulu dengan orang-orang yang meyakini ada tempat yang dia jaga. Tempat itu benar-benar adalah tempat yang keramat. Nah, 3 pengalaman ini saya rasa dari sekian banyak pengalaman cukup untuk mengatakan sebenarnya keyakinan kaum musyrikin Makkah ini hadir hari ini di tengah-tengah umat Islam.
Jangan dikatakan tidak ada pengikutnya. Banyak pula. Nah, ketika kami membicarakan batu angkek-angkek di Sengayang itu, saya minta kawan-kawan ulama, pergi ke situ dulu. Tapi jangan pakai kopiah. Jangan penampilan ustaz. Ya, pergilah sebagian kawan-kawan pakai celana Levi's, baju kaos ya. Baru saja masuk ke sana, diberikanlah syarat-syaratnya, bacaan-bacaannya, gitu ya. Nah, bacaan-bacaannya, cara mengangkatnya, kemana menghadapnya, dan berbagai macam. Jadi jelas bagi mereka itu adalah suatu proses ritual, ya, cara meminta kepada Allah menurut mereka, ya, cara meminta kepada Allah dengan adab-adab yang entah mereka dapat dari mana. Menghadap ke kiblat, baca ini dulu, salawat ini dulu, berbagai macam. Nah, tapi mereka alas kalimat itu. Ingat ya Pak. Nah, iko nan manantuan pun sadonyo nan satuo. Iko cuma syariatnya saja. Nah, saya pesan kepada buya-buya yang datang, jangan dibantah dengan saya. Akhirnya ketika mudzakarah diceritakan, ya buya kami lah tiba ke situ ikut cara-caranya. Okey. Nah, setelah mudzakarah, saya ajaklah ulama-ulama itu datang ke sana, tapi memang dengan penampilan ulama. Saya pakai jubah ketika itu lain-lain. Hilang tu syarat-syarat tadi. Nah, cerita. Hilang saya nak ada syarat tu lah. Tak ada perlu bismillah, tak maduk-maduk bagi ikut permainan-permainan sini ke biar. Kemudian kita panggil, mana ke petang datang sekolah. Petang tapi baca ikut. Itu nak sekadar apa saja. Lah nak tentu jawab. Nah, ketika kita tanyakan, siapa sebenarnya yang tahu kegaiban? Apakah ada makhluk ini yang mendakwakan tahu yang gaib? Apa yang akan terjadi esok? Sehingga kalau tangkek batu muka suik tercapai. Cita-cita terwujud. Kalau nak tangkek berarti gagal. Nah, apakah batu ini tahu bahawa si fulan ini cita-citanya tercapai, si fulan ini cita tak? Tidak. Terus siapa yang tahu? Yang tahu apa yang akan terjadi esok itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Begitu keyakinan kaum muslimin. Nah, biasanya bergeser ikutkan tandonya saja ya. Nah, saya katakan, dari mana Bapak tahu bahawa ini tanda bahawa ilmu Allah seperti itu, kemudian tandanya terangkat batu ini? Jadi kalau akan berhasil terangkat ini misalnya. Kalau tidak berhasil ini tidak terangkat. Dari mana tahunya bahwa terangkat ini adalah tanda keberhasilan? Coba beritahu saya. Adakah berita dari yang maha tahu bahawa kalau terangkat batu itu pertanda berhasil? Kalau tidak terangkat itu pertanda gagal? Dari mana itu dapat kesimpulan? Paling jawabnya dari pengalaman dan sudah. Bisa tak pengalaman menjadi alasan keyakinan terhadap kegaiban? Bara banyak pengalaman yang tidak serupa itu, tapi tidak dicatat. Makanya saya seringkan luruskan jamaah haji. Yang cerita hukum karma aja. Hati yo di siku PAJ kalau tidak selesai tiba di sinan di pacalian sadon. Sehingga cameh orang. Kalau lampek kali melampang orang siku tiba di Makkah tu lampek kali lo kena lampang gitu.
Begitukah caranya? Nah, siapa yang mengatakan Makkah menjadi tempat itu? Yang akan terjadi esok itu siapa yang tahu? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada berita dari yang maha gaib bahwa itulah tanda berhasil dan tidak berhasil, berarti sumber itu dari mana? Dari rekaan. Dari agak-agak, kiro ke kiro. Pengalaman si anu. Nyo si anu nanti terjadi saja, nanti catatnya pengalaman nanti terjadi. Kan itu yang terus. Buya tidak tahu tu yo. Pengalaman bana di kawan nambo. Yo nampak denyo segala sesuatu dek perangainya model itu serupa itu di sini. Oh kecian. Lah ribuan nambo mambo jamaah pergi ke Makkah. Nan preman dak ketentuan adalah nambo bawa. Tiba di Makkah mana-mana saja. Ya, karena perhatian waklaka itu saja nanti tercatat. Berarti hal seperti itu tidak menjadi sandaran keyakinan kita. Nah, berarti keyakinan tentang apa? Batu terangkat berhasil, batu tidak terangkat itu gagal. Itu adalah keyakinan khayal. Yang lahir dari pengalaman-pengalaman orang. Kemudian menjadi khayalan dan diyakini, itu dikatakan khurafat namanya. Dan itu kalau diyakini jatuh kepada kesyirikan. Nah, jampai jauh tuan kangkek tu. Nah, ketika dia don kamu aja lihat dia punya kan. Kata dia angkat tu barik batunya ndak batu biasa seperti ada unsur besinya. Tapi ketika itu mbak bisa putar-putar tangan kiri mbak foto-foto tu. Nah, jadi coba lihat. Tadi orang-orang musyrikin mengatakan bahawa berhala-berhala yang mereka akif, mereka tunduk di hadapannya, menyediakan waktu untuk berada di dekatnya, melakukan berbagai ritual, bahkan menyembahnya. Kedudukan berhala itu dalam keyakinan mereka apa? Liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami kepada Allah yang Maha Agung. Nah sekarang, bukankah banyak benda-benda seperti itu diyakini oleh orang dengan memakai benda itu, maka Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya, mengabulkan kehendaknya berbagai macam. Padahal mereka tidak punya alasan untuk meyakini benda tersebut secara kegaiban. Tidak ada satu pun dalil yang mengatakan batuan kangkek itu tanda berhasil. Tidak dalam Quran, tidak dalam sunnah. Karena awak tahu masalah kegaiban dari Allah hanya dari dua itu saja. Nah, paling ujung-ujungnya bako dalil mereka berasian mimpi. Nah, masa mimpi menjadi alasan keyakinan? Paling mimpi datang angku bajangguik putih, baju bah gadang, soroban gadang betul sebenarnya besar itu. Mengecekkan iku batu kiramai. Itulah menjadi dasar keyakinan. Boleh tak kita mendasarkan keyakinan kita kepada mimpi seperti itu? Yang tak ada jaminan benar. Kan tak ada jaminan mimpi kita benar. Sedangkan mimpi bertemu Rasulullah saja bisa awak kena otak. Ya. Bisa. Terus bagaimana memahami hadis man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan? Siapa yang melihat saya dalam mimpi berarti melihat saya sebenarnya. Iyo, kalau nampak itu Nabi. Tapi tidak sadar awak tahu je bentuk Nabi. Kecuali orang yang berilmu, yang tahu dengan syama'il, dengan karakteristik Nabi SAW, wajah beliau. Rupa nampak loh. Dalam mimpi mengaku jadi Nabi, tapi doang singkek. Nabi mancuang. Oh Nabi siapa tu? Nah, itu gunanya kita belajar tentang apa?
tentang ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba dalam mimpi mengaku je Nabi rambutnya keribu. Nabi kan tak keribu. Kalau yang persis seperti Nabi, syaitan tidak mampu. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tidak bisa menyerupaiku. Tetapi perkaranya bukan perkara menyerupai Nabi, tapi orang yang bermimpi itu tidak tahu dan bantu Nabi, ciri-ciri Nabi tidak tahu dia. Karena itu kan bisa dia diota oleh dibohongi oleh syaitan yang bertamassul. Nah, apalagi kita manusia biasa yang mimpi kita tidak ada jaminan kebenarannya. Sebab mimpi itu yang dijamin kebenarannya, tidak ada di situ kesalahannya, adalah mimpi Rasul dan para anbiya. Itu yang dijamin. Itu ru'ya sadiqah. Tapi kalau mimpi awak bisa bungo lalu. Kadang masalah ko barik bana sebelum lalu, tak bawa ke dalam lalu. Karena itu tidak bisa mimpi orang biasa ini menjadi rujukan perkara kegaiban. Jadi kalau mimpi Rasul dan Nabi, ya. Itu makanya Nabi Ismail alaihissalam tidak ragu ketika ayahnya berkata, inni ara fil manam. Gitu. Karena dia yakin ayahnya adalah Nabi, Rasul. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku anni azbahu, saya menyembelih engkau. Dia minta pertimbangan. Apa jawaban Ismail alaihissalam? If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan. Kenapa? Karena dia yakin yang bermimpi itu Nabi, yang bermimpi itu Rasul. Ada jaminan mimpinya itu tidak akan keliru. Karena maksum. Tapi mimpi awak bara banyak duto mimpi tapi ameh. Pas jago hilang dak donya. Bela lo lihat kalau kata sambuang rupon dak le. Batuka mimpi tadi. Jadi tidak ada jaminan itu. Nah, karena itu jangan sandarkan ke situ. Tapi kalau mimpi Nabi dan Rasul, iya. Bahkan kalau orang mengkaji tentang bagaimana cara wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah bahkan wahyu pertama yang tiba kepada Nabi itu adalah mimpi. Wahyu pertamanya ya. Wahyu pertama yang sampai kepada Rasulullah bukan turunnya surah Al-Alaq. Al-Quran pertama turun ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama surah Al-Alaq turun kepada Rasulullah di Gua Hira. Iya. Itu yang masyhur di kalangan ulama, awal Al-Quran turun. Tapi awal wahyu yang diterima oleh Rasulullah apa? Mimpi. Jadi berulang kali sebelum itu beliau bermimpi melihat pancaran sinar seperti fajar menyingsing ke falaqis subuh. Nah, itulah yang mendorong beliau akhirnya menyendiri ke Gua Hira. Jadi ada muqaddimahnya, makanya beliau naik. Tidak asal naik begitu saja. Jadi wahyu pertama apa? Beliau melihat berulang kali dalam mimpi beliau, yaitu cahaya kafalaqis subhi, seperti pancaran subuh atau fajar. Nah, itulah yang menyebabkan hubbiba ilaihi, muncul kesenangan beliau untuk menyendiri, merenung. Karena itu keliru ketika orang menjadikan itu sebagai alasan untuk bertapa dan bersemedi pula. Tidak. Gua Hira.
Jadi bisa dikatakan bahwa Nabi SAW bertahannus, menyendiri untuk bertafakkur sebenarnya dorongan dari wahyu yang beliau lihat sebelum surah Al-Alaq turun, yaitu apa? Mimpi beliau melihat cahaya, melihat sinar terang seperti subuh atau fajar menyingsing. Kembali kita kepada kedudukan tadi. Jadi apa yang mereka yakini? Bahwa berhala itu sebagai apa? Sebagai benda, sebagai suatu yang mendekatkan mereka kepada Allah. Sama dengan tadi.